Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan mengambil waktu dalam 20 menit. Mungkin ramai yang tak perasan, khususnya di kalangan pelajar tafakuh, kawan-kawan yang datang dari KL, yang datang dari Johor, yang datang daripada Melaka, dan juga yang datang daripada Selangor, Subang. Depan kita ini adalah kawasan kuburan. Jadi ini diantara dari masjid yang arah kiblat masjid ini telah terdapat ribuan orang yang berkubur. Di antara daripada yang terkubur di sini adalah itu dengan Datuk Mufti Syekh Tajuddin, dan juga dengan adik beliau, dengan tuan guru imam kita di sini, tuan guru Haji Abdul Hamid, dan juga dengan beberapa tu guru, beberapa ulama, beberapa asatidz, dan juga dengan masyarakat setempat. Jadi dengan kita, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, kita masih diberikan peluang, masih diberikan kesempatan untuk kita mengucap, untuk kita berzikir, untuk kita bertasbih, untuk kita mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada waktu salah seorang daripada sahabat Nabi tak perasan yang pada malam hari itu dengan beliau singgah di sebuah tempat yang itu adalah lokasi kubur. Jadi salat 2 rakaat terus tidur. Dalam tidur termimpi, di mana dengan penghuni kubur tadi itu mengatakan, awak dah keterlaluan, tak perasankah kamu telah tidur di atas kuburku? Tapi sesungguhnya 2 rakaat salat yang kau laksanakan tadi itu lebih berarti bagi kami penghuni kubur daripada baqiyati dunyakum, daripada yang tersisa daripada dunia-dunia kamu. Kita tidak dapat menghitung kekayaan yang seperti apa. Yang kalau dengan kita ingin tahu, cukup dengan kita mungkin menghitung dengan Langkawi, atau juga dengan seumpama Putrajaya, atau juga dengan seumpama KL, dengan Subang, dan juga dengan Shah Alamnya. Kekayaan yang seperti apa yang ada di situ banyak sungguh, tak ada artinya, tak ada nilainya dibandingkan dengan detik-detik kita bersama pada pagi hari ini. Kita tadi dengan tasbih, kita dengan tahmid, kita dengan takbir, kita dengan tahlil, kita dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca bersama hampir tidak kurang daripada 34 rangkaian ayat pilihan daripada manzil atau daripada ruqyah syariah. Kita baca bersama Asmaullahul Husna, 99 nama Allah Jalla Jalaluhu. Di antara daripada janji-janji yang Nabi kita janjikan kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, atau yang menghitung satu persatu daripada lantunan nama-nama yang kita sebut, man ahsaha dakhalal jannah. Allah tidak pernah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Wa man astaqu minallahi qila, wa man astaqu minallahi hadisa. Siapa yang paling jujur, siapa yang paling betul, siapa yang paling benar daripada Allah Jalla Jalaluhu. Allah janjikan kepada orang yang menghafal 99 nama Allah Jalla Jalaluhu akan mendapatkan anugerah surga nanti pada hari kiamat. Tadi juga kita baca Asmaullahul Husna, sebelumnya kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Agar bagaimana dengan amalan-amalan yang seperti itu? Allahumma ajirna minan nar 7 kali untuk penyelamat kita daripada api neraka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali untuk perisai kita daripada syaitan. Ayat kursi kita baca jaminannya kepada orang yang membaca ayat kursi selepas salat 5 waktu akan masuk surga.
terhalang dia daripada surga disebabkan kena dengan kematian. Tidak ada penahan, tidak ada penghalang dia daripada surga selain daripada kematian. Tasbih 33, subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Sucikan hati kami daripada syirik, daripada kekufuran, daripada riya, daripada ujub, daripada penyakit, daripada COVID-19. Subhanallah, maha suci Allah. Allah maha agung, Allah maha suci, Allah maha hebat. Jadi yang kita harapkan daripada tasbih tadi itu, agar Allah sucikan kita daripada segala problem, agar Allah sucikan kita daripada segala penyakit, agar Allah sucikan hati kita daripada kekufuran. Mungkin asbab daripada berlakunya banjir, Allah bagikan segala-galanya. Sahabat-sahabat kita yang duduk di Selangor, alhamdulillah dengan kendaraannya, alhamdulillah dengan tempat kediamannya, alhamdulillah dengan perabotnya, alhamdulillah dengan keluarganya, alhamdulillah dengan hasil dan juga dengan penghasilan dan juga dengan pendapatannya. Tapi kenapa ramai di kalangan mereka ternyata dari sejumlah sekian banyak kereta mewah yang mereka miliki, ternyata belum pernah semuanya, mungkin hanya sebagainya, mungkin tidak ada langsung yang pernah parking depan rumah Allah Jalla Jalaluh. Aku hanyutkan kereta kalian, aku tenggelamkan rumah kamu karena kalian kufur. Jadi orang-orang yang senantiasa selalu datang ke masjid, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa ibadah pun juga terimbas dengan musibah dan juga dengan bala dan malapetaka yang seperti itu. Kumpulan Bani Israel, kita senantiasa mengingat mereka, ketaksiran kita pada waktu kita ibadah, ketaksiran kita pada waktu kita di masjid. Di dalam masjid pun kadang-kadang dengan kita masih sibuk dengan dunia luar, sibuk dengan grup WhatsApp kita, sibuk dengan Facebooknya, kita berkomunikasi dengan selain Allah. Pada waktu kita di rumah Allah, agak-agaknya Allah restukah tengok kita seperti itu? Agak-agaknya Allah ridhakah dengan kita sibuk seperti itu? Ini kamu di rumahku pun lalai. Selfie pada waktu kita tawaf, selfie pada waktu kita sa'i, selfie di hadapan baginda Rasulullah SAW. Stop. Dalam beberapa bulan sampai sekarang tidak lagi kemudian kita untuk kita berziarah ke Madinah seperti pada tahun-tahun yang lalu. Tidak lagi kemudian yang diberikan kepada kita untuk kita melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dulu kita masih boleh menangis lagi di bawah pancuran emas Hijr Ismail atau juga di Multazam di belakang makam Ibrahim. Ternyata sekarang kita sudah jauh daripada tempat yang paling mulia. Sekali Jumatan kita laksanakan di tanah suci Mekah sama dengan umur 20 tahun. Salat kita laksanakan di Masjid Darjah atau di Masjid Al-Falah, masjid kita sekarang ini, atau di seluruh dunia. Terelak kita daripada kebaikan. Sebab kalian pergi ke sana macam yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, orang-orang kaya untuk rekreasi, orang-orang miskin untuk mengemis, tuh gurunya untuk silpi dan juga ria. Nih aku ada di Mekah, nih aku lagi sedang sa'i, nih aku lagi sedang tawaf. Bukan karena untuk itu dengan kita dijemput. Kalau bukan karena dengan jemputan daripada Allah, siapapun manusianya, yang walaupun dia agung, yang walaupun dia kaya, yang walaupun dia hebat, yang walaupun dia perkasa, yang walaupun dia hakim hukam, syahir syah, Raisul Ru'asa, Raisul Wusara, Hakim Hukam, sebutkan saja dengan gelaran yang diberikan. Kalau Allah tidak jemput, tidak akan mungkin kita menjadi tetamu istimewa Allah Jalla Jalaluh. Aku pilih kamu untuk menjadi tetamuku di rumahku. Ternyata kau lengah, kau masih dengan politikmu, kau masih dengan bisnismu, kau masih dengan duniamu, kau masih dengan subang mestarimu, kau masih dengan syah alamu, kau masih dengan putra jayamu.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kalau punya staf tidak punya loyalty, tidak punya loyalitas, tidak punya intimah, kesetiaan dengan kita bagi peringatan terlebih dahulu. Lepas peringatan mungkin kita buang kerja. Kita tidak perlukan staf-staf yang tidak setia dengan syarikat, yang tidak setia dengan kita. Kira-kira bagaimana dengan yang memberikan makan kepada kita, yang memberikan udara, yang memberikan minuman, yang memberikan kekayaan, bisnis Masya Allah tabarakallah, dari hari ke hari, bermula daripada 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, tak sampai berapa, mana kesyukurannya? Sesaat waktu saja. Jangan dikira untuk Allah ambil balik kekayaan yang kita miliki, itu sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, sekelip mata memandang, hanyut laras semuanya. Sehingga kesan buruk daripada perbuatan orang-orang degil yang tidak mau patuh, yang tidak mau taat, yang tidak setia dengan Allah Jalla Jalaluh, memberikan dampak negatif, kesan buruk kepada orang-orang yang taat. Disebabkan karena setetangga dengan orang yang tidak pernah salat, disebabkan karena setetangga dengan orang yang durhaka, disebabkan karena setetangga dengan orang yang tidak pernah mengenal majlis ilmu dan juga majlis zikir. Akhirnya hanyut larut juga perabotnya, akhirnya tenggelam juga rumahnya. Kumpulan Bani Israel pada waktu Allah larang mereka untuk memancing ikan pada hari Sabtu, tapi cobaan yang Allah timpakan kepada mereka yang kalau bukan pada hari Sabtu ikan tidak datang. Wa yauma sabtihim, tapi pada hari Sabtu mereka ikan datang berbondong-bondong, banyak, sungguh betul-betul mencabar. Akhirnya Bani Israel tidak kurang pikir, ini kalau kita tunggu sampai besok air akhir turun, ikan habis. Jadi cara untuk kita memancingnya, kita tidak memancing ikan pada hari Sabtu, tapi kita buat perangkap, kita buat lobang, sehingga pada masa air surut ikan terperangkap. Kita kutip ikannya pada hari Ahad. Kata tutu guru mereka, ahbar mereka, ulama mereka, jangan, itu tidak boleh, itu hilah, itu penipuan. Tapi yang setelahnya dengan mereka tetap saja duduk sekali, tetap saja bergaul, restu dan ridho. Apakah kira-kira dengan kita pernah terlintas di dalam hati polis kah, SB kah, kerajaan kah, KKM kah, rasa benci kepada seseorang yang meninggalkan salat, kepada seseorang yang durhaka, berbanding yang tidak patuh dengan SOP? Di mana Allah? Kita benci kalau orang tadi itu tidak ambil 2 dos. Mungkin diberikan warning, bahkan sampai pada tahap diancam. Dalam berapa ramai di KL yang tidak sembahyang, ada tak kemarahan atau rasa geram atau dengan rasa sedih dalam masa yang sama? Kesian dengan mereka yang tidak sembahyang di Pelawak. Apakah kira-kira dengan TV 3, TV 7, TV 10 tak kisah? Apakah dengan TV kerajaan itu juga dengan swasta? Agar dengan mereka kembali, hei anak-anak remaja, hei menteri-menteri, hei dengan orang-orang kerajaan, hei dengan seniman, hei dengan artis, hei dengan atlet, jangan tinggalkan salat, jangan terbabit dengan minuman keras, jangan terbabit dengan zina, jauhi tempat yang namanya lorong haji Taib. Betul dah sebutannya. Orang Kedah tahukah lorong haji Taib? Tahu Ji? Saya baru tahu dalam masa kuarantin tuh Ji. Ini kata kawan-kawan lorong haji Taib, sebab masa itu kuarantin di Impiana Hotel. Jadi ini lorong haji Taib. Nama bagus, Haji Taib. Tapi ternyata kerja-kerja orang sana tidak Taib. Pondan, tawarkan jasa tuh dengan seumpama liwarnya atau dengan perkara-perkara yang terkutuk. Siapa yang tidak mengenal dengan bukit bintang, bukit? Inna hadza jabalun yuhibbuna wa yuhibbu. Waktu kita bagi 8 menit, ini gunung mencintai kita dan juga kita mencintainya, kepada bukit-bukit, kepada gunung Uhud.
Ternyata bukit dengan bintang salah satu daripada makhluk istimewa Allah Jalla Jalaluh. Rupanya bintang yang ke-8 di sana, ya imatu dengan perjudiannya, imatu dengan pelacurannya, imatu dengan zina wal iyadzubillah, atau dengan minuman kerasnya, hubungan serba bebas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sepatutnya mereka yang terbabit kenakan saman 10.000. Yang tidak salat 15.000. Yang durhaka 3.000, yang minum arak 7.000. Selamat KR, selamat dunia Islam semuanya daripada bencana musibah yang menimpa umat manusia di mana saja mereka berada. Tuh yang pertama dengan riba, dengan faedahnya, itu dengan perjudiannya, itu dengan kezalimannya, itu dengan ancaman dan juga dengan kediktatorannya. Ada di antara daripada orang tua nih yang jadi kaki masjid saban pagi di rumah Allah, saban hari dengan iktikafnya, saban hari dengan zikirnya, yang pikirkan di kepala target yang ditargetkan tidak lebih daripada agar mati dengan husnul khatimah, meninggal dunia dengan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu saja diharapkan sama mereka. Terus diancam, awas lo, kalau kau tidak ambil vaksin, itu bahaya sungguh. Ancaman seperti itu, ini orang-orang yang dikenal oleh malaikat. Ini orang dikenal oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda dalam sebuah diskusi, innalillahi ibadan. Ada di antara daripada hamba-hamba yang kalau pada waktu mereka bersumpah, kalau pada waktu mereka memperkatakan sesuatu, Allah turunkan kehendak daripada mereka. Ada bahasa kualat, bahasa orang Banjar, ketulahan. Tak tahu apa dengan bahasa Kedah di sini. Tak tahu. Jadi gara-gara kena tuh, jangan diancam lah. Tuan yang tua tuh Palung tak buat masalah apa-apa. Palung sehat. Palung dah mendapatkan 17 vaksinisasi syariati. 1 syariati, kedua nabawi, yang ketiga hadisi, yang keempat asari, yang keempat rabbani, yang kelima ilahi, yang keempat uluhiyah, yang keenam 17, yang 17 ibadah, macam-macam jenis vaksin. Bukan Sinopek dengan Sinovac saja, vaksin dengan ayat kursi, vaksin dengan surah Tabarak, vaksin dengan Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kita baca lepas subuh, kita boleh terelak daripada api neraka. Takkan Allah tidak kuasa untuk mengelakkan dirinya daripada COVID-19. Betapa lemahnya Allah mampu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka dengan Allahumma ajirna minan nar. 7 kali kita baca selepas subuh, 7 kali kita baca selepas maghrib. Terus Allah maha lemah, tidak mampu untuk memberikan perlindungannya daripada jangkitan COVID-19. Aku yang mudabbir, aku yang mengatur, aku yang berkehendak. Itu dengan sumpama Pahang, itu dengan sumpama Shah Alam, itu dengan sumpama dunia. Di Indonesia belum habis lagi COVID-19, gunung berapi pula, tanah longsor lagi. Ternyata setelah terkubur hidup sejumlah tidak kurang daripada 19 orang warga dalam beberapa bulan yang lalu. Selidik ternyata yang terjadi itu adalah tempat pelampiasan orang-orang degil untuk melampiaskan nafsu mereka seks bebas pada tengah malam, tempat perjudian dan juga tempat minuman keras. Tempat tu kalau bersih, tempat tu kalau suci, ada amar ma'ruf, ada nahi anil munkar. Yang baik kita hidupkan, yang mungkar kita lenyapkan, kita benteras. Negeri negara kita tidak akan jadi sasaran, baik itu dengan COVID-19-nya atau juga dengan musibah dan juga dengan malapetakannya wal iyadzubillah. Jadi ahbabana fillah, agar jangan sampai dengan kita bermusuhan dengan kumpulan yang pada saat ketiga Allah menyatakan perang akan aku perangi. Man adali waliyan. Hadis ini harus ada dengan kementerian, harus ada dengan kerajaan, harus ada dengan pemerintahan, harus ada dengan tutu guru, harus ada dengan datu-datu mufti, harus ada dengan pondok-pondok pesantren, harus ada dengan orang ramai, harus ada dengan pelajar semuanya. Man adali waliyan, sesiapa saja yang memusuhi kekasihku akan aku perangi mereka. Perang Allah bermacam-macam bentuk.
banjir, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, COVID-19, nanti COVID-20 pula, COVID-39, na'udzubillah. Ini masih oke lagi dengan udara yang kita hirup. Kalau udaranya beracun macam mana? Jadi mau sampai bila dengan kita buat benda makruh? Dikatakan makruh saja dengan kita membuat perjarakan sholat memang makruh. Tapi kerugiannya kalau seandainya 5 waktu, kira-kira kita mampu mana bertahan tinggal 1 menit. Misal perumpamaan semat dalam ingatan kita masing-masing. Subuh kehilangan BMW, siang kehilangan Audi, asar kehilangan Lamborghini, maghrib kehilangan Ferrari, isya kehilangan pesawat jet pribadi. Kira-kira kalau seperti itu keamanan di tempat kita duduk masih lagi kah kita duduk di tempat itu? Atau kita pikir untuk cari tempat lain? Nanti subuh kehilangan handphone di masjid nih. Kemudian tengah hari kehilangan dompet. Petang kehilangan bini. 5 kehilangan anak. 4, 5 kehilangan rumah. Hanyut di bawah banjir. Maka dengan kita tetap bertahan dengan keadaan seperti itu. Mesti kita memberontak. Kita tanah ini bagaimana keamanannya semacam ini? Takkan tiap hari dompet. Kereta. Yo, kerugian yang sebanyak tadi itu belum setanding dengan sab renggang pada waktu kita salat di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Lebih besar pahala, lebih banyak kerugian kita. Jadi dengan kita tetap meminta, memohon kepada semua pihak kembali kepada Allah. Sebab kalau dengan dosa saja tapi tetap durhaka, aku yang maha berkehendak. Kamu berada di bawah pemerintahanku. Kalian berada di dalam permukaan bumiku, berpijak atas permukaan bumiku. Nyawanya kamu, rohnya kamu, kesehatannya kamu. Mahyaya wa mamati wa nusuki lillahi rabbil alamin, milik Allah Jalla Jalaluhu. Jantung yang berdenyut kalau pada Allah berkehendak, secara sekelip mata memandang, seseorang itu akan kembali kepada Allah. Penutup, maka semuanya sebelum berjinak-jinak dekat nak dikuburkan dekat dengan masjid, sebelum berjinak-jinak nak dekat dengan surau pada waktu mati, masuk ke masjidlah sebelum mati. Tuh ramai tengok di Melaka banyak kubur samping menyamping masjid, semuanya pakat nak masuk ke masjid, tapi ternyata karena sudah mati akhirnya tidak boleh masuk. Jadi kata masjid, hang tak payah lah nak masuk ke masjid setelah mati, masa hidup pun awak tak masuk. Sebelum PKP, sebelum masjid ditutup pun awak tak masuk. Takkan masuk ke masjid selepas meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bantu kerajaan, kita bantu KKM, kita bantu MKN untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bantu SB kesian, di mana ada pengajar mereka pergi. Bantu polis di sana sini. Bantu kerajaan sudah keluar uang banyak. Kalau tambah dengan vaksin yang ketiga, pelengkap. Kalau tambah dengan penggala. Kalau penggala itu 200 ringgit, jadi misalnya 200 ringgit saja 1 kali 30 juta. Udah 6 bilion sudah penggalak gara-gara penggalak. Itu pun belum ada jaminan akan selamat. Berapa ramai yang sudah ambil 2 vaksin meninggal dunia? Yang stroke, yang lumpuh. Banyak cerita ala kulli hal. Baca saja situ. Baca, semuanya buat statement pernyataan yang seperti itu. Maka satu cara kita di masjid mampu untuk membantu kerajaan supaya KKM tak letih, kesian orang yang berpakaian yang serba tertutup macam seperti astronot atau macam seperti angkasawan tu, kesian, panas tu. Saya keluar daripada airport, belum kemana-mana lagi, baru keluar. Ternyata sudah ditunggu di depan taksi, pakai pakaian macam seperti pakaian yang tadi itu, bungkus dengan plastik, muka berbungkus atas bawah sampai ujung kepala bungkus, bawa ke hotel, masuk ke piano hotel, masuk macam seperti kita sudah positif, padahal kita sudah swab test di sana negatif.
tapi di lain macam seperti positif, lenguh hidup seperti itu. Di samping juga kesannya kepada agama kita, kepada ibadah yang kita laksanakan. Maka tolong kepada anak-anak remaja, ada live yang bersama kita pada pagi ini 530 orang. 530. Nih tolong semuanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berzikir. Jangan tinggalkan salat 5 waktu secara berjamaah. Jangan tinggalkan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Itu vaksin syariati, bukan fisika, bukan Pfizer, bukan Sinovac, bukan Sinovac, syariati Rabbani yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada ara alam barzah. Tambah sedikit lagi, yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Pasti dan pasti itu akan mampu untuk memperisai kita daripada ancaman COVID-19 dan juga dengan makarona dan nama-nama makaroni, macam-macam nama-nama akan menyusul nanti. Nanti dia akan semakin bertambah, tambah lagi sampai kita mati wal'iyadzubillah dengan jangkitan COVID-19. Kita napaslah kepada yang satu kalau pada Tuhan berkehendak secara seketika. Mana ada memang diramalkan katanya akan berlaku banjir, tapi orang tak sedar. Katanya sudah diberikan peringatan kepada orang Selangor akan berlaku banjir, tapi mereka tidak sedar. Kalau memang ada peringatan sebelumnya, ada tidak ada, tapi pada masa yang maha berkehendak dengan segala-galanya, jadi banjir akan berlaku secara seketika. Pindah kepada hari Senin, orang semuanya takut. Kami pergi ke Pangkor. Syekh, jangan bawa anak-anak pergi Pangkor. Itu mencabar. Sebab gelombang. Takut kalau banjir. Masya Allah, hari Senin panas sungguh pada hari itu. Berapa hari Senin? Hari Senin hari apa? Bertepatan dengan 21 hari bulan kalau tidak. Panas sungguh. Katanya semuanya panas. Air surut. Aku berkehendak sekejap saja. Kamu berkehendak, kamu tolong kamu bantu kamu. 2 tahun tidak selesai masalah kamu. Kalau aku yang berkehendak, iya karena budu, iya karena said. Secara seketika masalah akan teratasi. Jangan lupa salat duha, jamak atau gabung dengan salat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau tidak boleh 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau tidak boleh 4 rakaat, 8 rakaat itu lebih afdal sebelum makan nasi lemak. Belum makan roti canai, jangan lupa supaya hari ini kita mendapatkan muslimin muslimat, supaya kita dapat nilai yang pahala kita duduk nih. Letuh kan? Lengoh tak? Lengoh. Ini masih sekejap. Tak ada apa-apanya dengan mereka yang tahajud sepanjang malam. Baru duduk setengah jam tadi pada pukul 7 tadi tu. Sampai sekarang Allah letih Syekh, lama lutut, tak boleh bangkit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekejap saja. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini berhasil kami ucapkan syabas kepada yang live bersama B pada pagi hari ini. Kita dapat meraih seyakin-yakinnya pahala ibadah kehajatin tamatin seperti ibadah haji yang sempurna, seseorang yang berzikir daripada selepas subuh sampai terbit matahari dan diakhiri dengan salat 2 rakaat. Salat kita tidak berjamaah, masing-masing kayu. Nak baca surah baca, tak nak baca boleh. Nak baca surah Yasin silahkan. Jadi kita bebas untuk melaksanakan salat sunat duha dengan salat sunat isyraq. Hadza wabillahi taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.